Assalamualaikum. Hai hai hai. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kuis melalui quizizz.com. Silakan disimak videonya. Oke, jadi yang pertama adalah kita masuk dulu ke akun Quizizz. Bisa kita cari di laman pencarian, atau bisa aja langsung kita isi di atas ini dengan quizizz.com. Nah, kalau ingin mencari di laman pencarian, berarti kita ketik lalu kita enter. Kita tunggu sampai muncul hasil pencariannya. Nah, kita sudah ketemu, kemudian kita klik quizizz.com. Nah, sekarang adalah tampilan dari halaman quizizz.com. Bagi yang sudah punya akun, silakan masuk. Bagi yang belum, kita daftar terlebih dahulu. Nah, jika kita mengklik daftar, maka nanti akan ditampilkan pilihan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita daftar saja dengan Google. Atau kalau mau dengan email, silakan masukkan email masing-masing. Selanjutnya, langsung kita klik akun yang mana yang ingin kita daftarkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini akun saya memang sudah saya gunakan. Jadi di sini nanti supaya bisa melihat hasil dan lain sebagainya. Untuk membuat kuis, di sini ada tampilannya buat kuis baru. Nah, kalau profil ingin diganti, silakan saja klik profil kemudian disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau ingin membuat kuis, kita bisa buat di sini kuis baru. Nah, kuis ini bisa ditujukan untuk selingan ketika kita mengajar melalui pembelajaran daring. Bisa juga kita gunakan sebagai bentuk evaluasi dan juga nanti hasilnya bisa kita ambil untuk penilaian. Nah, namun itu kembali lagi kepada pengajarnya untuk sistem pengambilan nilainya seperti apa. Atau hanya sekedar selingan juga tidak masalah. Jadi di sini misalkan saya ingin membuat kuis yang berkaitan dengan bilangan bulat. Jadi atau mungkin kita ingin membuat nama kuis itu adalah tugas 1 bilangan bulat misalnya. Tentang apa? Tentang matematika. Kemudian kita klik selanjutnya. Mudah membuat quizizz, jadi seperti ini tampilannya. Nah, yang perlu diingat adalah kuis ini minimal harus menggunakan 4 pertanyaan. Jadi kalau 3 pertanyaan maka dia tidak akan bisa tersimpan. Kemudian nanti format yang diberikan hasilnya itu sudah bawaan dari quizizz. Jadi nanti tampilannya akan seperti itu, hampir sama semua. Nah, terus saya ingin menambahkan dulu untuk tugas ini sebagai gambar judulnya. Jadi saya klik dulu untuk gambarnya, kemudian saya ambil salah satu gambar yang ada di laptop saya yang sudah tersimpan. Misalnya saya ambil gambar ini. Nah, kemudian yang saya pakai adalah bahasa Indonesia. Jadi kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Ya. Terus saya ingin buat kuis ini untuk kelas berapa aja. Oh, ternyata bisa diakses oleh kelas 4 sampai dengan kelas
9 misalnya. Jadi siswa yang berusia seperti rentang usia segini maka nanti akan bisa mengakses kuis itu kalau kita memperlihatkan ke publik. Nah, ini kita bisa atur perlihatkan kepada semua orang atau hanya untuk murid. Kalau ingin kita buat ke murid kita, berarti harus kita klik untuk publik. Saya ulangi ya. Jadi diganti ke bahasa Indonesia. Darinya kita sesuaikan, bisa terserah kita saja. Kalau sudah kita simpan. Kita tunggu. Oke, tampilannya sudah seperti ini ya, umum menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita buat pertanyaan baru. Kita klik di sini, ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian. Kita pilih aja, terserah kita. Terus pertanyaan itu sebenarnya bisa tidak kita buat sendiri, kita bisa mengambil pertanyaan dari tempat lain dengan mengklik telepon. Tapi kalau ingin kita sebagai pengajar, kita kan lebih paham apa yang kita sampaikan selama penyampaian materi, jadi bisa kita sesuaikan dengan pertanyaan baru. Kalau mau telepon, silakan saja. Nah, saya buat pertanyaan baru, jadi saya klik pertanyaan baru, kemudian saya pilih misalnya pilihan ganda. Nah, pertanyaan pertama misalnya adalah, kalau di kuisis tidak usah pakai nomor soal ya, karena bisa saja pertanyaan ini diacak, bisa juga berurutan, itu tergantung nanti dari pengaturan kita sendiri. Jadi langsung aja munculkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, misalnya saya pakai nama siswa saya, Amru menyelam di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Lambang bilangan yang sesuai adalah Amru menyelam di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Lambang bilangan yang sesuai adalah misalnya yang pertama 10, kemudian negatif 10. Ini terserah kita ingin membuatnya jadi 4 pilihan, jadi 3 pilihan, jadi 2 pilihan, itu diserahkan ke masing-masing. Kemudian misalnya saya buat 100, saya buat 100. Nah, terus soal ini bisa ditambahkan foto, bisa ditambahkan audio. Kemudian pilihan jawabannya juga bisa ditambahkan gambar, bisa tidak. Nah, bisa ditambahkan rumus matematika dan lain sebagainya. Silakan saja. Nah, kemudian pengaturannya di sini juga ada. Silakan dikreasikan masing-masing. Kita klik dulu jawaban yang benar dengan mengklik centang di samping kiri. Amru menyelam di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Maka lambang bilangan yang sesuai adalah negatif 10. Kemudian kita beri durasi. Durasi pengerjaannya itu berapa lama? Kita lihat ada pilihannya. Oh, soal ini mungkin karena agak panjang soalnya, butuh waktu, kita pakai 30 detik. Simpan. Nah, sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya kita buat pertanyaan yang baru. Kita menggunakan kotak centang. Misalnya, pertanyaannya adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar dari negatif 3 adalah nih. Jadi bilangan bulat yang nilainya lebih besar dari negatif 3 adalah, kita isi yang pertama negatif 5, kita isi yang kedua adalah 0, kita isi yang ketiga adalah negatif 2, dan kita isi yang terakhir adalah 2. Oke, sekarang ada beberapa jawaban di sini. Negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 3, berarti salah. 0 lebih besar dari negatif 3, kita checklist. Negatif 2 lebih besar nggak dari negatif 3? Ya, ternyata negatif 2 itu lebih besar dari negatif 3, berarti kita checklist. Kemudian, apakah 2 lebih besar dari negatif 3? Ya, 2 lebih besar dari negatif 3. Atau mungkin
bisa kita ganti misalnya menjadi negatif 6 misalnya. Nah, ini soal-soal pengecoh. Jadi nilai yang lebih besar adalah 0 dan negatif 2. Waktunya berapa lama? Kalau mau 30 detik saja bisa. Kalau kita mau kurangi jadi 20 detik, bisa. Simpan. Selanjutnya kita buat pertanyaan baru lagi. Ini jadi sudah ada 2 pertanyaan. Sekarang kita buat pertanyaan baru. Nah, isi bagian yang kosong misalnya. Yang saya buat adalah bilangan negatif 200. Bilangan, saya pakai ini biar lebih jelas anak-anak membacanya. Negatif 202 ditulis titik-titik. Oke. Maka jawabannya benar adalah negatif 202. Harusnya seperti ini aja. Kalau ada alternatif jawaban yang lainnya, silakan ditulis. Itu. Misalnya kalau angka ribuan itu ada yang menuliskan dengan titik, ada yang tidak. Jadi nanti disesuaikan di alternatif. Yang jelas kita ada jawaban yang benar. Bilangan negatif 202 ditulis seperti ini. Waktunya mungkin cukup 20 detik. Boleh tambah media, boleh tambah yang lainnya. Kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya 3 soal. Berarti perlu 1 soal lagi seperti ini supaya melengkapi syarat membuat kuis. Kita bisa buka pemilihan, kita bisa buka yang lainnya. Itu tergantung dari soal yang ingin kita buat. Nah, saya menggunakan pilihan ganda saja. Untuk soal terakhir misalnya, saya gunakan nama murid saya. Bisa secara bergantian. Nanti kalau di soal selanjutnya saya pakai nama yang lain. Jadi biar murid saya juga senang, gitu ya. Misalnya di sini saya buat Zizi berada di posisi 0. Ia lalu mundur 5 langkah. Sekarang Zizi berada di posisi, nah, seperti ini. Zizi berada di posisi 0. Ia lalu mundur 5 langkah. Sekarang Zizi berada di posisi berapa? Kita bisa jawabannya 5, negatif 5, 15, atau yang lainnya 25. Maka kita ganti negatif 15. Maka kita checklist jawaban yang benar. Saya kasih 30 detik karena soalnya cukup panjang. Zizi berada di posisi 0, ia lalu mundur 5 langkah. Sekarang Zizi berada di posisi negatif 5, simpan. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4 soal yang sudah kita buat, dan ini sudah layak bisa kita jadikan kuis. Nah, pilihan yang lain yang ada di sini nanti silakan saja disesuaikan saja, silakan diekspor lagi kuisnya. Kalau sudah semua perubahan ini tersimpan secara otomatis, kita bisa kembali. Kita klik kembali, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini berarti editannya kita sudah selesai. Kalau kita mau mengedit, kita silakan edit lagi. Kalau kita mau menambahkan soal dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pilihan, ada bagikan dengan instruktur, ada duplikat, ada cetak, ada hapus. Nah, terus di sini ada 3 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang kita buat. Nah, ini sih sebenarnya kita saja yang bisa melihatnya, kecuali kalau laman ini kita bagikan. Nah, kalau misalnya tunjukkan jawaban, ini jawabannya. Kita bisa cek. Yang pertama, pertanyaannya adalah ini, jawabannya ini, apakah sudah benar? Nah, kalau sudah benar, kita bisa mencobanya. Misalnya dengan latihan mandiri. Mainkan dulu. Kita akan masuk ke, nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian dia juga sudah ada musiknya. Bawaan otomatis ya dari aplikasi ini. Jadi ini tugasnya ada 4 pertanyaan.
Kemudian ini pengaturan games, terserah saja, kita bisa langsung mainkan. Bilangan bulat yang nilai besar dan negatif juga ada. Kalau tampilan aslinya ini ada musik latarnya ya, jadi lebih hidup, jadi anak-anak lebih senang untuk mengerjakannya. Seperti itu. Soal kedua, ini masih pilihan ganda, kita jawab. Kemudian nih posisinya. Soal ketiga, ini juga bentuknya masih pilihan ganda. Ini meme bawaan dari Quizizz ya. Kemudian yang seperti ini kita isi jawabannya, kemudian kita klik jawab. Oke, nah itu tadi percobaannya. Tadi muncul meme ya. Untuk frame nanti silakan diekspor lagi. Bisa saja pengaturan meme-nya. Kalau tidak bisa ya sudah, kita gunakan meme yang sudah disiapkan oleh Quizizz seperti itu. Nah, itu tadi tutorial pembuatan kuis melalui Quizizz. Untuk cara berbagi linknya dan juga untuk cara bermain bersama dan juga melihat laporannya, saya jelaskan di video tutorial yang kedua. Jadi ditunggu ya video kelanjutannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.